Absolutely, the one and only anime Jahanam, Boku no Pico. Gua sempat ada di fase dimana direkomendasiin nonton Boku no Pico. Ya. Tapi entah kenapa yang gue tonton Boku no Hero. Suruh Honkai itu cuman kecapean masuk angin. Iya, iya. Domestic Lagan Dojo itu tipes lah, tipes sama DBD. Yosuke Udah ke angka stadium 4. Saya sih lebih ngerasa menyesal setelah nonton konten kalian emot batu. Gue juga Apa nih? Ini supposed to be savage, supposed to be apa? Savage. Kita bikinkan jedak-jeduk ya kapan-kapan ya. Oke. Oreki itu cowok gue. Ya. Citanda juga cewek gue. Citanda tuh gue. Ada Citanda cewek gue. Lu siapa? Kalian pacaran berdua? Gue cewek lu. Kalian bakal kupukul berdua. Gue bukan Hyoka. Selamat datang kembali di Waktu Indonesia Wibu. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat. Nah, ininya hari ini kita mau ngomongin anime apa yang pernah disesali ketika kalian tonton. Nah, jadi aku udah ngumpulkan beberapa komentar dari postingan yang ini. Tolong ya postingan ini. Tanya kita dulu dong. Iya, sabar dong. Sabar. Jadi aku sudah mengumpulkan beberapa komentar ya yang intinya mereka tuh menyesal sudah menonton anime-anime ini. Namanya ini dari Bisuma. Kalau opininya masuk akal penonton kita. Kalau opininya nggak masuk akal penonton Akil. Ya, boleh. Kita lihat dulu nih komentarnya. Gila. Nah, intinya ini komentar dari Bisuma anjing. Bisma kun. Aslinya Bisma nih namanya Bisma. Pasti. Nah, dia bilang absolutely the one and only anime Jahanam, Boku no Pico. Kalau punya mesin waktu, pengen gua balik ke masa lalu, pengen ngajak gelut orang pertama yang bikin jokes. Kasih rekomendasi anime buat pemula, malah ngasih Boku no Pico. Oke. Gua sempat ada di fase dimana direkomendasiin nonton Boku no Pico. Ya. Tapi entah kenapa yang gua tonton Boku no Hero. Bagus. Ya, tapi gue tahu maksudnya kayak jokesnya orang-orang katanya itu kan dia Iya itu BL twistnya di akhir itu kan katanya. Ya pokoknya aku gak pernah nonton tuh. Sama iya, jadi karena kayak aku tahu itu tapi apa. cuma denger doang gitu. Gua nontonnya cuman yang dia sama PewDiePie dan itu pun nggak ada footage. Yang es krim bukan sih? Iya. Iya. Gua tahu itu karena PewDiePie. Iya. Karena react orang. Nah aku ngerasa kalau aku pribadi ya wajar sih ketika orang menyesali nonton anime ini karena apa ya? Ini tuh menyesatkan gitu. Orang kan pengen nyari anime yang entah itu action atau isekai atau bahkan kalau slice of life itu yang wholesome gitu. Iya, atau slice of life yang romance atau apa gitu kan. Tapi ini ya wajar lah orang menyesal karena emang apa ya? Ini kalau kata Rocky Gerung ini adalah saran yang dungu. Iya. Gitu kalau katanya. Real. Tapi maksudnya gue gak tahu ya gimana cara orang bisa terjatuh sama rekomendasi itu. Iya karena belum tahu. Maksudnya kan gue gak tahu ya cara aksesnya gimana. Karena yang gue pikir akses ke sana ke anime-anime kayak gitu kan agak susah. Agak susah. Gimana cara orang bisa jatuh kayak gitu gue juga gak tahu. Tapi kemungkinan orang bisa jatuh dari jokes itu gede karena mereka gak tahu apa-apa. Iya. Tapi kan bukannya anime itu nggak ada maksudnya nggak dipertontonkan bebas nggak sih? Iya itu dia. That's why. Jadi masalah utamanya dari sini adalah dari zaman dulu sampai zaman sekarang bercandaannya tuh itu mulu itu dari 2014. Dari 2014 iya. Bahkan dari kayak 2000 berapa gitu itu selalu gitu. Boku no Pico. Kayak aku nggak tahu apakah itu masih lucu atau enggak. Cuma apa ya? Kau ngerasa itu lucu nggak? Enggak. Nope. Enggak kan, gak ada dulu pas gue SMP SD masih gak lucu sih, cuma kayak masih jokes gitu masih jokes. Ini gitu. Iya paling kayak gitu. Oh ini apa ngetrol? Aku ngetrol. Iya. Tapi nggak lucu. Dari dulu aku nganggapnya ini cuma bercanda dan kebetulan aja bercandanya nggak lucu. Iya. Aku ngerasa kayak ini tuh bentuk kalau sekali lagi kata Rocky Gerung ini adalah bentuk kedunguan. Basi banget sih. Iya agak basi. Aku nggak tahu nggak mau di-upgrade gitu jokesnya jadi apakah? Aku absolutely setuju ya sama Bisuma ya. Dan selanjutnya ini ada komentar selanjutnya dari Nanda
Sardi. Nah, dia bilang dia menyesal nonton School Days. Oke. Asli, gua kalau tahu ceritanya begitu mah nggak bakalan nonton sih. Awal-awal masih bisa dinikmatin. Kok makin belok sampai endingnya nggak pernah gua kepikiran bakalan begitu. Iya. School Days gue belum nonton. Nah, School Days belum nonton. Gua setuju. Coba ceritakan School Days gimana? Ada 2 pasangan cowok dan cewek. Sorry, ada 3 orang. Ya. Ya. Dua cewek, 1 cowok. Nah si Iya. cowok nih dia udah punya pacar, malah selingkuh. Malah selingkuh. Iya, terus abis itu yang 1 hamil kalau nggak salah. Iya, berkembang biak sama yang Berkembang biak, lain. Iya. Terus akhirnya si cewek yang pacar awalnya ini jealous dan ya Dan marah. Dan endingnya adalah kepala cowoknya dipeluk dipisahkan dari tubuhnya. Dan Dipeluk di kapal. Ya, di kapal ya? Di kapal. Di kapal, ya. Nah itu aku jujur sendiri ketika aku nonton anime itu aku ngerasa kayak what the hell is this gitu. Ya. Kayak selingkuhannya di awal itu getting real gitu loh. Ya, benar. Aku dari awal nonton dulu belum ada istilah mimpi basah autor ya. Ya. Aku masih ngomongnya ini mah cerita gitu. Ya. Cerita nggak masuk akal. Emang aneh sih. Tapi maksudnya mimpi bahasa autor masa kayak gini sih? Enggak Maksudnya aku Itu balas dendam aku sangat autor kayak. iya balas dendam autor. Iya, mungkin. Aku ngerasa aku benci banget sama anime ini pribadi. Oke. Karena bener-bener nggak masuk akal men, kayak ini ceritanya pertama ke belakang makin kayak dipaksakan gitu Iya, selingkuhnya. dipaksakan Si cowoknya bangsat, si cewek-cewek juga mau-mau aja. Iya, itu dia. Ceweknya mau aja. Kayak apa ya? Kebodohan apakah yang terjadi di dalam anime ini sampai si Iya, cewek tuh mau-mau aja gitu. Gue gak ngerti sama School Days demi Tuhan. Iya, sama abis itu kepalanya dipisahkan dari badan ya dan dipeluk di kapal. Dan itu kelihatan Iya, Kelihatan. secara eksplisit jelas. Iya, jelas. tinggal kepalanya doang. Iya, Dipeluk gitu di kapal seingat tuh. Gua kejebak sama anime ini karena direkomendasi sama teman gua dan posternya menurut gua Bagus. bisa ada romance cinta segitiga doang. Iya. Pas gua liat Nggak expect endingnya. Iya. Oh, selingkuh. Oh, mesti kayak ya oke lah mungkin. Ya udahlah gua tonton lagi. Kok agak aneh nih. Kok lama-lama kok agak aneh dongo nih. gitu Iya, kan. kok dongo nih. Kok hamil nih. Wah, gak benar. Terus tiba-tiba kepalanya copot. Iya. Iya, aku lebih ngerasa Domestic Nakanojo jauh lebih baik ya daripada Betul. ini. That's why gue bilang Domestic Nakanojo lebih absolut cinema Daripada ini. Even ending manganya Tidak bisa diterima semua orang. Ya, tidak bisa diterima semua orang. Nah, terus anime selanjutnya. Ini dari Capricous 18. Nah, pasti di Capricorn. Nah, pasti Gue gak percaya zodiak tapi karena Capricorn. pasti dia Capricorn. Pasti Iya, dia Capricorn. Siapa tahu dia Pisces, siapa tahu Enggak, dia Capricorn lobster, Solstice. Capricorn. atau siapa tahu dia tikus tanah. Betul, siapa tahu di Jendo. Ya langsung bacanya gimana? Nah, jadi di sini dia bilang dia menyesal nonton Hyoka. Gua ngira animenya bakal bahas misteri yang berat kayak pembunuhan. Bro. Ternyata cuma misteri remeh-temeh kayak di episode berapa gitu gua lupa. Tentang kakak kelas yang selalu ngurung dirinya dalam ruangan klub. Gua kira ada rahasia yang serius gitu. Ternyata dia sering ngurung diri di klub karena pengen ngudut. Kesannya Hyoka cuma anime school biasa dengan sedikit bumbu misteri dan drama. Sebenarnya sebenarnya yang demen gini. Hyoka nih. Dia defender Hyoka. Iya, Oreki tuh cowok gua. Ya. Citanda juga cewek gua. Citanda tuh gua. Enggak, Citanda cewek gua. Lu siapa? Kalian pacaran berdua? Gue cewek Kalau kata lu. gue, kalian bakal kupukul Gue bukan berdua ya. Hyoka. Gue bukan Hyoka. Gue bukan Oeki. Ya, gue gak mau jadi Oeki. Tapi bro. Citanda Hero adalah gua. Aku Citanda Ero. Sebenarnya sih gua waktu pertama kali gue nonton anime ini ekspektasi gua bukan anime misteri tapi anime romance. Sama. Inilah Tugas ketika gua, orang sama. nonton anime secara blind ya, nggak baca Iya. sinopsis, Itu- nggak lihat Itu genre. iya blind. Gue karena nonton anime itu selalu gue nggak liat sinopsisnya, gue tonton aja pokoknya. Ya. Sama kayak pas waktu itu kita bahas si apa Sakamoto Days. Kan gue bilang kan gue nggak tahu animenya bagus gue lanjut tonton. Gue pas nonton anime ini jujur romance ternyata enggak romance tapi entah kenapa otak gue tuh selalu memproses segala itu menjadi romance gitu. Iya. Jadi kayak manis-manis aja menurut gue. Iya. Padahal gak ada romance Gak ada sama sekali. Romance paling cuma segini-segini dulu. Iya, Iya. Kalau kata-kata yang populer di orang-orang, Hyoka itu adalah anime romance yang terhalang genre. Genre. Terhalang genre, Iya. bener. Bener. Terus
yang bikin gua semakin meromantisasi anime ini adalah di episode terakhir. Waktu waktu di episode terakhir, waktu dia ngebantuin si Citandaero kan di acara apa lah gitu. Terus kamu mau nggak ngurusin apa gitu? ngurus bantu aku buat ngurusin apa gitu. Yang dimana itu kalau diinterpretasikan adalah jangka waktunya seumur hidup. Iya, terus ya dikasih ini kan angin gitu kan. Kasih angin. Nah, itu romansnya ternyata di episode terakhir doang. Ya, dan itu pun juga cuma di pikirannya si Oeki. Pikirannya Oreki, benar. Itulah. Lebih baik dia nggak usah mikir ya. Iya, makanya. Jadi tuh kayak Hyoka tuh menurut gue kayak biarlah orang-orang bilang misteri remeh-remeh gitu-gitu. Ya justru itu nilai jualnya itu. Emang mau memperlihatkan ini aja kayak Dua sejoli memecahkan hubungannya Oreki sama Citandaero aja. Dan nggak ada romance di genrenya. Dan ini doang apa? Romansnya tergantung perspektif masing-masing. Enggak bisa, nggak ada tulisan di genrenya. Soal itu gue tidak setuju dengan itu. Iya, romance sih. Tapi pas ngeliat misteri sekolahan biasa. Emang gak ada romansnya sih, tapi gue maunya mereka romance aja. Iya, pasti itu kopi penonton. Dan di episode terakhir sih paling. Kalau menurut hemat saya, biasanya ketika saya melihat anime misteri itu, aku pasti berekspektasi ya. Wah, ada misteri yang serius. Tapi ternyata di sini tidak ada. Yeah. Aku kecewa. Gini, aku tahu secara visual bagus, secara storytelling mereka cukup oke. Cuma aku kecewa waktu nonton Hyoka. Maksudku ada beberapa problem yang menurutku emang remeh-temeh dan cuma dipertanyakan sama orang yang otaknya agak terpelintir. Kayak misalnya, gitu. Emang Citanda? Yeah. Gua Citanda, otaknya terpelintir. Kayak misalnya gini nih. Oh, itu helikopter kenapa ya terbang terus? Ada gitu orang kayak ya mind your own business, man. Kayak helikopter terbang ya. Terus ada juga misteri yang menurutku nggak masuk akal. Siapa ya yang menempel tempelan ini di belakang papan tulis pengumuman? Menurutku itu nggak penting. Kayak ini remeh-temeh. Aku sebagai orang yang suka sama anime misteri, aku lebih menghargai misteri yang benar-benar serius, yang ada stake-nya. Maksudnya stake di sini ada sesuatu yang dipertaruhkan. Di sini yang dipertaruhkan apa? Nggak ada. Di sini Oreki cuma pengen buat Citanda seneng doang, gitu. Iya. Tapi jangan salah, secara visual dan lain-lain bagus semua. Iya memang sebenarnya kalau aku pribadi kecewa sama kayak orang ini. Kalau menurut gue sih ya memang misterinya siapa namanya? Hyoka. Ya si cewek Chunibyo itu apa sih judulnya? Cewek Nader itu lebih bagus dibanding Hyoka. Nader, ya aku masih mending nonton Nader. Iya memang, tapi kayak kalau gue ya sebagai orang yang tidak pernah berpikir sama kalau anime, menurut gue ini sangat-sangat nggak sangat-sangat bagus sih, kayak sangat-sangat masih bisa diterima lah. Gue rewatch 2 kali bro. Banyak banget waktu luangnya ya kayaknya. Iya. Hyoka. Karena gue suka ini sih kayak interaksi antara Oreki sama si Citandaero sih, itu sih. Masuk akal. Kalau gue Oreki gue bat bro, gantukan. Nah, katanya lu bukan Oreki. Oh iya, gue bukan. Sorry. Aku sih Citandaero karena aku sama-sama dongo dan mempertanyakan hal yang gak penting. Aku Citandaero. Aku yang Citandaero. Nah, kalau ngomongin Citandaero, selanjutnya nih anime menarik nih. Apa tuh? Nah, ini beda sama Citandaero. Yeah. Dia mirip perempuan sih karakternya. Dan yang dimaksud di sini adalah dari Ezreal. Dan dia bilang di sini dia itu menyesal ketika nonton Tensura. Awalnya seru, gua tamatin, tapi semakin lama malah rapat. Akhirnya gua skip rapatnya. Setelah gua skip, gua nggak puas ngeliat animenya. Lagian kalau nggak di skip ngantuk jir. Makanya nih anime dinamain Tensura rapat, soalnya banyak rapat. Damn. Masalah gue gak nonton Tensura sih jadi. Gue nonton Tensura baru di season 1. Season 1-nya bagus. Season 1-nya masih oke, karena belum terlalu banyak rapat ya. Terus itu kan kita ngeliatin si siapa? Si Rimuru dari yang human. Terus gue inget banget tuh scene yang berkesan banget buat gue pas dia pas dia di human, terus kan dia meninggal. Terus dia pesan sama temennya tolong itu PC gue dihabisin. Harddiskku tolong dirusak. Tolong dirusak, tolong jangan sampai itu masih berbentuk gitu karena yang tidak masih di dalam. Mungkin ini berkas korupsi atau apa gitu, bukti korupsi kan kita nggak tahu. Terus dia jadi slime. Terus gue ngeliat
gue ngelihat progres dia dari human slime sampai dia jadi Rimuru yang bentuk orang. Tempest. Itu masih oke banget sih buat ditonton. Cuma memang kayak mungkin bukan selera gue aja, tapi gue nggak bilang itu jelek. City building simulator ya. Itu bagus. World buildingnya bagus banget. Aku nggak bisa deny itu. Tapi yang bener-bener bikin aku kecewa tuh kayak season 3 apa season 4 ya? Yang baru season berapa sih? Yang terbaru season 3 4 gitu. Aku lupa. 3 ya. 3. Rapat. Nah, itu bener-bener rapat. Kayak ini tuh ada kayak 12 episode gitu. Bisa dibilang kayak 11-nya rapat, sisanya cuma nggak rapat. Oke. Nggak Kayak rapatnya bahkan ngapain? ada saking bencinya aku tuh benci banget sama salah satu episode, ada 16,5 atau berapa gitu. Ini episodenya rapatnya di recap. Buat apa kita nontonin rapat-rapat Oh, sebelumnya? episode 6,5 apa 5,5 itu? Iya itu. Makanya ada rapatnya di recap. Buat apa kita nontonin rapat, Cok? Biar orang-orang yang mau keep up nggak usah. Enggak sih. Itu berarti kegagalan dalam Kegagalan dalam menceritakan, iya dalam Kegagalan adaptasi. dalam menceritakan dan membuat plot yang bagus itu. Ya. Nah tapi emang ini sih menurutku Tensura yang di baru-baru emang agak jelek. Jelek. Aku tetap suka Tensura. Tapi untuk season itu aku lebih baik baca novelnya aja. Karena emang sampah. Oke. Jadi tapi nggak tahu nih, mungkin dia itu adalah gua. Awal-awalnya nonton mungkin season 1 bagus. Nah mungkin ke belakang Season 2 masih oke, season 3 nya sampah. mungkin dia udah drop di awal season 3 atau mungkin pas di season 3-nya. Iya, ada beberapa episode yang bahkan menurutku nggak penting dan nggak perlu. Kayak apa yang dirapatkan tuh kayak nggak penting banget. Bahkan kayak kesannya semuanya jadi yes man. Yang bikin rapatnya membosankan adalah ekspresinya datar semua, biasa-biasa aja. Mulutnya flip-flop. Habis itu kayak apa ya bahasanya ya? Kameranya geraknya kiri kanan atas bawah. Dari meja ke muka orang. Habis itu dari meja lagi. Habis itu muka orang lagi. Gitu doang. Oh, itu mah kayak light Secara novel. direksi pun kayak kurang gitu. Jadi wajar sih orang kecewa. Aku juga menyesal nonton anime itu. Aku membuang banyak waktu. Tapi penting gak sih season 3-nya itu? Maksudnya untuk Sebenarnya penting untuk Oke. ngasih tahu apa yang bakal mereka lakukan untuk memberantas kubu satunya. Ya. Untuk mengkuak orang-orang yang dalam tanda kutip korup lah, rusak gitu. Ya tapi karena dikemasnya dengan cara seperti ini, siapa yang terima? Berarti misalnya gue nih pengen nyoba nonton Tensura season 1, season 2. Berarti season 3 jangan gue skip ya. Season 3-nya itu kau nonton recapnya aja. Iya yang ada 0,5 nah itu. Oke. Setelah itu baru kau bisa keep up juga tuh Ya, season ya, 4. ya. Season 4-nya harusnya bagus karena Oke. ada banyak ceritanya lagi. Oh ya. Nah, selanjutnya ada satu komentar dari Raizima. Nah, Anjay, Raizi. dia bilang dia menyesal nonton Blue Lock. Alasannya karena terlalu biasa, nggak ada yang spesial, kayak hambar banget, nggak ada keunikan yang bikin gua interest. Secara visual lumayan oke, mirip-mirip Chihafuyu. Tapi dari segi karakter dan cerita sejauh yang gua tonton, terlalu banyak hal yang bisa kita temukan di anime lain. Nothing special or unique. Season 1 berarti ya ini ngomongnya. Karena kalau misalnya season 2 season 1. Blue Itu Lock. bukan season 2. Oh, Blue Box. Oh, shit. Blue Sorry. Box. Gue dengarnya Blue Lock. Blue Box. Oke. Ya, kalau soal karakter dan yang mirip-mirip kayak gitu gue oke sih. Karena Sebenarnya emang gue setuju sih, memang template sih. template banget. Emang Blue Box itu kalau menurut gue dibilang bagus banget enggak sih. Enggak. Sebenarnya biasa aja. Biasa aja. Dia cuma menang. Cuma visualnya bagus. Ya, dan Visual bagus. ada sportnya di situ. Aduh, sportnya cuma kayak sampingan ya. Sampingan sih sebenarnya ya. Nggak Tapi- penting-penting. Tapi setelah gue nonton season 1 dan sekarang kan ada yang yang kedua arc gitu. yang kedua. Bisa aja sebenarnya. Iya, maksudnya Enggak yang dibilang rekomendasi anime romance dong nggak? Blue Box tuh kayak nomor sekian gitu. iya, Kayak masih dia banyak nggak yang lebih bagus better banget. sebenarnya untuk anime romance daripada Blue Box. Karena emang visual doang menurut gue yang oke. Gua lebih mending Buat merekomendasikan Blue Box. Rosidere dibanding Blue Box. Kalau gua, Itu aku nggak tahu itu bakal Kalau gua. konteks atau enggak. Gua Kalau gua. lebih Kaguya daripada Blue Box. Kaguya Kaguya ya. sama, iya. Maksudnya gini loh, kayak kan misalkan kita ngomongin anime-anime yang baru nih. Nah, si Rosidere kan sempat rame Ya, tuh. rame. Terus kan Blue Box nggak terlalu rame sih. Cuma kayak Ya. lumayan banyak orang nonton. Kalau gue lebih mending Rosidere karena dari segi cerita lebih unik dibanding Blue Box. Ya, menurut oke, gua. oke. Kalau Blue Box itu sebenarnya ya
Ya maksudnya sebenarnya ketebak sih kayak awalnya sama-sama suka terus nggak berani ngomong nanti ada paham. orang ketiga salah ada paham usaha nanti orang ketiganya nice try terus nanti baru mereka berani mulai ngomong terus jadian template. Iya, template. Cuma template. Jujur sih sebenarnya template sih. Aku ngerasa kayak perjuangan untuk meraih mimpi sama-sama. Terus habis itu iya sih. Aku ngerasa template juga. Cuma apakah aku suka sama Blue Box? Aku cukup suka. Iya, suka sih suka. Aku nggak bisa bilang jelek juga. Tapi apakah akan kurekomendasikan? Tidak. Ya, karena masih banyak anime romance yang sama. Tapi aku jujur nggak nyesel sih waktu nonton anime ini. Nggak nyesel. Kayak kesel emosinya dapat. Iya dapat banget. Apalagi saat-saat ente-entenya gitu. Kalau gue sih apalagi di masuk ke arc yang kedua ini udah mulai kayak konflik, udah mulai masuk konflik kan. Tapi kalau dibilang kayak dari segi cerita itu unik enggak? Unik enggak? Visualnya doang. Visualnya unik, visualnya bagus, penyampaiannya oke, world buildingnya juga oke. Tapi kalau dibilang anime rekomendasi yang bikin Blue Box ini unik tuh kan menurut gue nggak ada. Gitu sih. Nah, selanjutnya juga ada dari Myangkin 8056. Dia bilang di sini dia menyesal nonton Isekai Deceit. Cuma nolong cewek doang kerjaannya, buy one sama beruang. Anjay. Kalau ada komentar lanjutannya. Ini komentar lanjutannya dari Rizky Fauzi. Dia bilang anime bocah SMP kalau kata orang mah gitu. Terlanjur nonton, ditahan-tahan nonton, nyesel sumpah pernah nonton. Bejirlah mimpi basah autor. Gue juga nyesel nonton. Ya udah kurang lebih kayak gitu. Ada yang tidak menyesali karena lagu endingnya masterpiece. Apa yang kayak gitu sih? Aku lupa lagu. Gue nggak nonton tuh Isekai Deceit itu yang ini bukan sih yang dia masuk lewat gate gitu. Iya, yang bisa bolak-balik kan ya? Iya. Iya, oke tahu gua. Maksudnya ya emang orang jelek jadi orang ganteng terus dia keliling sama cewek-cewek. Iya, aku ngerasa aku menyesal nonton anime. Aku nyesal nggak nyesal. Aku nggak nyesalnya karena ini anime bisa jadi bahan buat ku kata-katain. Ya. Karena banyak banget yang jelek dari anime ini, jadi aku puas gitu ngata-ngatain. Ya. Aku nonton sampai habis karena ya sekali lagi aku akan menekankan ini. Kalau aku benci sama sesuatu, aku akan nonton itu sampai habis. Tujuannya apa? Buat riset supaya membencinya lebih akurat. Ya kan? Jadi kalau kau pernah ngeliat videoku yang Wibu Lokal yang ngata-ngatain Isekai Deceit, akurat banget tuh alasanku membencinya. Jadi itu. Sengaja lu ngomong bukan cuma karena bias atau kosong gitu. Enggak asbun kayak gitu. Enggak asbun. Emang jelek. Jadi gini ceritanya. Ada cowok, dia gendut, jelek, ditinggal sama orang tuanya, saudara-saudaranya cakep nih 2. Terus ditinggal juga, bahkan dibully sama saudara-saudaranya. Suatu saat dia dikasih warisan sama kakeknya yang meninggal. Dikasih warisan rumah. Dan ternyata dalam rumah itu ada gerbang untuk ke isekai. Dan di situ dia farming, di situ dia grinding gitu kan. Akhirnya jadi tinggi, terus habis itu jadi kurus dan sispek. Nah, entah kenapa kekuatannya yang di dunia lain itu ditranslate ke dunia nyata ketika dia pergi ke sekolah. Dia nendang bola, gawangnya bengkok. Habis itu dia tiba-tiba bisa lari cepet dan sebagainya. Ya kurang lebih itu yang terjadi di animenya. Dan sebenarnya yang bikin ini aku jengkel sama anime ini, di sini tuh kayak cewek di animenya itu dibikin kayak murahan banget. What do you mean by that? Maksudnya gini, cewek di sini dibikin murahan karena ditolongin sedikit tiba-tiba langsung jatuh hati. Aku ingin memiliki anaknya dia gitu. Terus 2 karakter cewek lainnya juga sama kayak gitu. Dan aku ngerasa artnya mirip kayak anime-anime hentong aja sih. Jadi kayak jelek. Iya. Dan setelah mendengar ini gimana tanggapan lu, Cak? Gue pasti akan kesal sih nonton itu. Pasti. Maksudnya apalagi cewek, bro. Iya, terus maksudnya kayak setelah dia udah kan hitungannya kan dia cheating ya di kan. Ya, namanya Isekai Deceit. Iya, terus begitu dia balik, terus orang-orang jadi suka sama dia tuh kayak apaan banget sih. Kayak biasa isekai banget kayak sih. Apaan banget sih. Dibikin overpower, dibikin keren, terus banyak yang suka gitu kayak. Iya, basically ini bener-bener mimpi basah autor. Kayak agak lebih dari itu. Dia mau kayak gitu. Iya. Semoga aja gue dikasih warisan sama nenek gue atau kakek gue yang bisa masuk bisa punya gate ke isekai. Sambil nulis tuh ceritanya. Iya gitu. Penyesalannya dia lah dalam hidup mungkin ya. Iya, mungkin. Cuma jujur ya, aku pribadi nggak nyesal karena aku bisa marah-marah di situ, bisa ngata-ngatain. Masalahnya orang-orang
nggak bisa betul bukan nggak bisa ngata-ngatain sih. Bisa ngata-ngatain tapi Bisa ngata-ngatain tapi tidak punya platform. iya. Wajar kalau menyesal. Karena dia pasti meluangkan waktu untuk nonton. Iya ya, benar. Iya. Apalagi banyak misalnya dia ngeliat klip-klip dari Iya, biasanya dari TikTok doang tuh klip-klipnya. Oh gila, badas-badas. Badas nih. Wah, isekai nih gila. Nonton, aduh, anjing, Ternyata sampah. Buang waktu. Buang waktu, 20 menit itu. loh waktu kebuang. Makanya jangan gampang terbait Iyalah, sama klip-klip di Klip-klip TikTok. TikTok, klip-klip IG. Banyak tahu yang diambil cuma bagian bagus-bagusnya doang. Iya. Bagian balas dendamnya, bagian cuma dia berantem, bagian paling savage-nya gitu. Iya. Bagian confess-nya gitu. Iya. Jangan diambil bagian Jangan situ. diambil, Tonton, jangan diambil. baca Tonton sinopsisnya. langsung. Baca, iya. Iya. Jangan jadi karbit. Nah, jangan jadi Karbit. Penapot nah beat. kalau ini kalian setuju nggak? Ya. Nyesal. Aku enggak sih. Aku Gue sama tidak sekali menyesal. enggak. Gue sama sekali tidak. Tapi apakah anime jelek? Oh banget. Iya. Setuju gue. Ini anime selanjutnya adalah Yosuga no Sora dari Eimi Izumi. Dia bilang, zamannya masih beli CD waktu itu buat nonton anime. Oke. Melihat cover anime yang wah bagus banget nih desain karakternya, beli buat nonton. Setelah nonton itu, dunia terasa beda. Gak expect begitu ceritanya cuy. Yosuga no Sora, Terus Iya. juga Sora ini siap. orang kembar. Kembar dan Cowok cewek, dan mereka jatuh cinta Iya. dan berkembang biak. berkembang biak. Ya itu Ya. TLDR ya. Aku bahkan tidak ingat ya. Aku cuma ingat bagian mereka berkembang biak di Incest kereta. Iya. Iya. Wow. Enggak, kalau gue bagian pas ketahuan sama dua cewek. Yang Iya, dia ternyata mereka- dibuka pintu. Ya, gue ingat itu. Ternyata mereka sedang Ya. ini apa? Sedang berkembang biak. Berkembang biak. Emang aneh animenya. Padahal ada dua cewek yang lebih cakep daripada adanya. Setuju gua. Nah. Oke. Dan kembar, Ca. Jangan lupa kembar. Dan mereka kembar. Incest, bro. Kembar. Kembar loh, It's kembar. stupid. It's just Kembar. stupid, man. Aku ngerasa ini juga salah satu anime yang dipakai buat ngetrol itu adalah Yosuga no Sora. Selain Boku no Pico, cuma Yosuga no Sora itu versi yang lebih warasnya. Iya. Kalau Boku no Pico kan versi yang tidak waras. Dan Iya. tidak lucu. Kalau misalnya dibandingin Tapi sama-sama gak waras gak sih? Itu kan kembar. Iya, Well, tapi maksudnya iya. kalau misalnya dibandingin, gue lebih mending kena yang Yosuga no Sora daripada yang Boku no Pico. Boku no Pico. Oh, iya. Seenggaknya, walau messed up, walau freak banget, seenggaknya it's still girls and boy. Oh, Not iya sih. boy and boy. Oh, iya not sih. BL, not yaoi. Iya sih. Nah, terus ada nih pembelaan dari Okane Hoshi. Mungkin selera ya. Kalau aku justru sangat suka banget. Karena drama percintaan kalau nggak ada yang tabu buatku kerasa kurang greget. Gila. Terlepas dari adegan seksualnya loh ya. Gila. Aku ngerasa Gila, kayak gila. ya ada validnya. Cuma ini anime sick. Ini tuh ada apa ya sama kayak aku juga cukup suka cerita yang spicy. Yes. Tapi yang membedakan Tapi jangan- kita bandingkan sama ini deh, Domestic Nakanojo. Iya, yang paling domestic- dongo. Iya. Yang Domestic paling spicy dan dongo in the same time. Iya. Kayak Domestic Nakanojo tuh jelek, cuma spicy. Oke. Cuma bedanya ini tuh bener-bener fuck up. Cuma Iya. tidak apa ya? Tidak kembar gitu. Iya. Itu yang membuat Domestic itu lebih Tidak baik. kembar. Tidak kembar. Domestic Nakanojo fuck up. Iya. Iya. Gue akui, walau gue saying it's good, oke, gue akui. Gue sama muridnya, terus Sama adik tirinya, adik dari guru itu. Iya. Iya, itu dia. Dan gue juga ada kakak tirinya gitu, but Iya. itu fuck up. Gue ngerti, tapi seenggaknya bukan kembar. The thing is the kembar, man. The kembar is fuck up, man. Ayolah. Kayak- Terus habis itu beberapa orang belaannya ya ini kan cuma fiksi. Itu bukan, ini mah bukan selera lagi, ini mah fetis gitu. Ini tabu kok lu suka, aneh banget. Ya orang-orang membela dengan kata-kata ini kan cuma fiksi bukan nyata. Aku setuju sama pembelaan itu karena ya ini cuma fiksi. Tapi Tapi tetap sick bro. It's Tetap sick. sick. It's still sick. Gue Kayak, tahu. gue mending nonton ini Apa? Kuzuno Honkai. Kuzuno Honkai better malah sih. beta, Cak. Malah lebih beta daripada Domestic Nakanojo menurut gue. Ya karena apa ya? Mereka cuma Kuzuno Honkai melampiaskan itu- doang. Konfliknya jauh lebih masuk akal. Iya. Kuzuno Honkai itu kayak anime yang apa sih sakit tapi masih waras. Ya gak waras-waras amat, cuma masih Tapi still oke daripada still dibandingkan sama ini. Dibanding ini dan Domestic Nakanojo. Iya. Kuzuno Honkai itu cuman kecapean masuk angin. Iya, iya. Domestic Nakanojo itu Kanker stadium 1. enggak. enggak, Dia tuh enggak. masih tipes lah, tipes. Tipes. Tipes sama DBD. Yosuke no Sora. Udah ke angka stadium 4. Stadium 10. Ada Stadium GERD 10, stadium ada GERD. 10 kayak Jorgan. Iya. Aneh banget. Iya, ini. aneh.
Seram. Seram. Terus nih, komentar terakhir adalah dari Uemaru08. Ya, oke. Saya sih lebih ngerasa menyesal setelah nonton konten kalian emot batu. Gue juga Apa nih? Ini supposed to be savage, supposed to be apa? Savage. Kita bikinkan jedak-jeduk ya kapan-kapan ya. Iya. Oke. Masa Sebut baca lagi Baca lagi. komennya. Nanti bikin jeduk-jeduk ya. ini komentar terakhir dari Uemaru08. Apa tuh? Katanya, saya lebih sering menyesal setelah nonton konten kalian emot batu. Terbakar. Aku jadi ingin berhenti membuat konten. Aku jadi tidak punya motivasi. Kami berhenti aja jadi YouTuber. Kami tidak akan membuat podcast lagi. Itu kan yang mau kau dengar kan? Iya. Itu yang mau kau dengar, iya. Loser kayak kau tiba-tiba ngomong kayak gitu, itu yang pengen kau dengar, iya. Iya. Apakah kamu pikir komentar kamu itu adalah Sigma? Iya. Apakah komentar So, itu you're not efek? Sigma. Enggak. So, you're not Sigma. Lu sampah. Lu Sigma bro, sorry bro. Iya. Enggak. Apalagi pakai emot batu itu SMP aja. SMP. Yaelah. SMP. Ya, untuk kurang lebih kayak ya. Itu komentar tadi itu kayak ini nih yang komen di apa video reels gue sama Dika itu. Ya, apa Kayak apa namanya? Kita balasnya, coba lu bikin konten bisa nggak? Sama sampahnya juga komentar Iya. kayak gitu. Emang lu bisa bikin game ya? Emang lu bisa bikin Itu yang komen di reels gue sama Dika. Emang lu tuh. bisa bikin Emang lu podcast? Emang lu bisa? Oh, iya. Mana? Ya. Emang lu bisa bikin podcast? Gak punya gila, gak punya Kasian temen. ya udahlah ya. Untuk sekarang itu aja dulu. Ya itulah ya. Karena ya emang cukup sampai situ. Cukup. Nah, kalian bisa komentar di bawah anime apa yang kalian Iya, sesali kalian sesali. ketika kalian tonton itu dan kalian benar-benar ngerasa seharusnya aku tidak menonton Iya. anime ini. Harusnya Gitu aku ya. tidak. Dan untuk sekarang itu aja dulu untuk Waktu Indonesia Wibu. Woo. Yeay. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.